semakin modern, masyarakat seolah berlomba untuk mendapatkan pekerjaan impian dalam kehidupan mereka, dan tentunya dengan bayaran yang besar. Namun kenyataannya saat ini tidaklah mudah mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan. Tapi ternyata beberapa orang berikut ini justru mendapatkan pekerjaan yang tergolong unik atau bahkan terkesan konyol. Walau demikian, bayaran untuk mereka sungguh menggiurkan, bahkan hingga mencapai miliaran rupiah. Mungkin Anda tertarik mengikuti jejak orang-orang berikut. Pemirsa, inilah 7 pekerjaan konyol penghasil uang banyak versi on the spot. Pada tahun 2005 lalu, seorang pria bernama Chuck Lamb memutuskan berhenti dari pekerjaannya sebagai insinyur di bidang Information and Technology atau IT. Saat usianya menginjak 56 tahun, Chuck memilih untuk melakukan hobi yang sebelumnya selalu ia pendam, yaitu berpura-pura mati. Namun satu hal yang unik, ternyata hobi yang ia lakukan dapat menghasilkan uang hingga jutaan rupiah. Sampai-sampai Chuck tidak perlu khawatir dengan uang pensiunnya. Dalam aksinya mencari uang, Chuck berperan sebagai orang mati dalam berbagai acara televisi dan film dengan bayaran mencapai 18 juta rupiah setiap harinya. Sebuah jumlah yang terbilang besar mengingat bahwa perannya di film itu hanyalah berbaring dan tidak melakukan apapun. Ide Chuck Lamb melakukan pekerjaan dengan berpura-pura mati awalnya berasal dari sebuah film yang sering ia tonton. Dalam film berjudul Law and Order, Chuck merujuk kepada sebuah peran bernama Special Victim Unit, di mana ia bisa berperan sebagai orang mati. Chuck pun mulai berhayal jika peran seperti itu sangatlah menyenangkan. Dan seminggu setelah itu ia benar-benar mewujudkan mimpinya dengan membuat sebuah situs bernama DeadBodyGuy.com. Melalui situs ini, berbagai perusahaan film dapat melihat banyak profil orang mati dalam berbagai posisi, yang tentunya diperankan oleh Chuck. Hingga kini dengan pekerjaan uniknya, Chuck telah bermain setidaknya dalam 25 judul film. Banyak orang rela melakukan perjalanan jauh untuk memenuhi hasrat mereka berpetualang. Demi menyalurkan hobinya itu, banyak di antara mereka bahkan rela menghabiskan uang untuk berbagai biaya melakukan traveling. Namun apakah Anda tahu, jika hobi melakukan traveling juga ternyata dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat fantastis? Hal inilah yang kini dialami oleh Andrew Smith, yang dibayar hingga lebih dari 1 miliar rupiah hanya untuk melakukan jalan-jalan dan berbagi foto liburannya. Smith berhasil mendapatkan pekerjaan impian ini setelah ia memenangkan sebuah kontes untuk mempromosikan negara bagian New South Wales di Australia sebagai tujuan wisata ideal bagi kalangan muda. Saat itulah Andrew Smith menunjukkan banyak sisi menarik dari tempat berlibur di New South Wales melalui 802.000 foto hasil jipratannya. Kegiatan yang berlangsung selama 6 bulan ini banyak diisi oleh kegiatan menantang sekaligus menyenangkan. Jepang memang terkenal sebagai negara dengan karakter penduduknya yang unik dan menyenangkan. Jika Anda pernah mendengar tentang jasa penyewaan teman kencan, maka kali ini Jepang tengah dihebohkan dengan jasa penyewaan pria parubaya atau yang biasa disebut dengan istilah Osan Rental. Melalui layanan ini, seseorang dapat menyewa jasa pria parubaya dengan harga mencapai Rp114.000 untuk setiap jamnya. Hal aneh ini memang bukan sebuah fenomena baru di negara matahari terbit. Karena sebelumnya di Jepang sudah tersedia pula jasa yang menyediakan layanan sewa pacar atau penyewaan teman kencan. Demi memuaskan pelanggannya, perusahaan Osan Rental memperlakukan penerimaan karyawan dengan spesifikasi yang tinggi. Salah satunya adalah Takanobu Nishimoto, seorang dosen pengajar mode di sebuah perguruan tinggi Osaka berusia 46 tahun. Selain itu ada pula Mikio Sendo, seorang pemain baseball dan komentator olahraga dari prefektur Gifu. Melalui situsnya, Osan Rental menjelaskan bahwa pria parubaya sewaan dari tempatnya dapat dijadikan sebagai teman ngobrol, sebagai teman belanja yang menyenangkan bagi wanita.
keadaan tertentu, sebuah pelukan tentu dapat memberikan kenyamanan bagi seseorang yang membutuhkannya. Apalagi jika orang tersebut sedang mengalami masalah dan membutuhkan orang lain untuk mencurahkan isi hatinya. Konon, pelukan memberikan kenyamanan, kehangatan, dan juga ketenangan. Atas dasar inilah, seorang pria bernama Travis Sigley menawarkan sebuah jasa pelukan yang hangat dari dirinya. Usaha ini memang tergolong unik dan sedikit aneh. Namun demikian, Travis yakin jika jasa yang diberikannya akan dapat memberikan kenyamanan bagi siapapun yang membutuhkannya. Pasalnya, interaksi emosional menurut Travis akan dapat membuat seseorang mampu berpikir lebih tenang. Melalui pengetahuan yang diperoleh saat ia belajar psikologi di California Institute of Integral Studies, Travis mengungkapkan bahwa melalui sentuhan fisik, seseorang akan belajar mengatasi kecemasannya, sehingga akan mempengaruhi situasi sosial yang dihadapinya. Sayang, Travis tidak menjelaskan berapa harga yang ia tetapkan untuk jasa sebuah pelukan yang diberikannya. Jika tak bisa disebut konyol, mungkin pekerjaan ini pantas diberi julukan sebagai pekerjaan yang paling licin di dunia. Setidaknya inilah yang ditawarkan oleh sebuah perusahaan penyedia jasa hiburan untuk menjamin kepuasan bagi para pengunjungnya. Melalui iklan yang beredar di masyarakat, perusahaan penyedia jasa hiburan bernama First Choice ini menawarkan sebuah pekerjaan yang cukup menyenangkan, yaitu sebagai penguji coba seluncuran air. Dan jika diterima, pekerjaan yang bersangkutan akan mendapatkan bayaran dengan jumlah yang sangat fantastis, yaitu mencapai 380 juta rupiah. Jumlah gaji ini belum termasuk kesempatan berkeliling dunia untuk merasakan sensasi seluncuran air lainnya. Sungguh sebuah nilai yang sangat tinggi. Pekerjaan ini bertujuan agar orang yang dipekerjakan nantinya mampu memberikan penilaian yang objektif terhadap kondisi seluncuran buatan First Choice. Dan dari iklan yang beredar sejak tahun 2008 itu, Tommy Lynch menjadi satu-satunya orang yang beruntung. Setelah menikmati seluncuran yang dinaikinya, Tommy Lynch kemudian akan mengidentifikasi kualitas kolam renang serta meyakinkan publik bahwa tempat hiburan tersebut memenuhi standar kesenangan yang tinggi. Berkat terpilihnya ia, kini telah berkunjung ke banyak negara seperti Turki, Mesir, dan Meksiko. Jika Anda pernah bermimpi memiliki pekerjaan yang menyenangkan, mungkin disinilah tempatnya. Karena di tempat ini Anda tidak hanya dapat bekerja dengan ringan, namun juga dapat benar-benar bermimpi. Mungkin itulah yang saat ini sedang dirasakan oleh seorang mahasiswi asal Universitas Birmingham, Inggris bernama Royston Madigan. Atas pekerjaannya sebagai penguji kualitas tempat tidur, gadis berusia 22 tahun ini mendapatkan gaji yang cukup besar, yaitu mencapai hampir 20 juta rupiah. Jika di tempat lain Anda akan dilarang tertidur, di sini Royston justru ditugasi untuk merasakan kenyamanan di sebuah tempat tidur mewah yang sedang dikembangkan setiap harinya. Dalam sebuah proyek yang dilakukan oleh Hotel Savoy di Italia ini, Royston akan memberikan penilaian terhadap survei tidurnya selama 1 bulan. Tugas Royston tidak hanya sebatas untuk memberikan pandangan objektif terhadap kualitas tempat tidur yang akan dijual, namun ia juga menjadi orang yang menguji tingkat kenyamanan untuk tidur di malam hari di atas sebuah kasur yang mewah. Untuk melakukan pekerjaannya ini, Royston akan memulai aktivitas tidurnya dari pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore. Setelah terbangun, ia akan langsung menuliskan pengalaman tidurnya itu dalam blog yang telah disediakan untuknya. Seringkali dalam sebuah pesta pernikahan, para undangan yang diantaranya saudara atau teman diminta untuk memberi kata sambutan saat acara berlangsung. Tak hanya itu, mereka pun kadang dipersilakan untuk menampilkan kemampuannya bernyanyi di atas panggung. Tapi ada kalanya para tamu undangan tidak bersedia memenuhi permintaan itu. Masalah ini kemudian ditangkap sebagai peluang bisnis yang menjanjikan oleh sebuah agen khusus jasa. Mereka memberikan pelayanan penyewaan tamu undangan dengan bayaran yang cukup besar. Menurut salah satu agen, Hiroshi Mizutani, suatu ketika bisa saja tamu yang diharapkan mengisi acara tidak bisa hadir. Atau mungkin tamu yang hadir ternyata jumlahnya jauh dari harapan. Selain itu ada juga orang yang segan mengundang atasan kerjanya untuk memberikan kata sambutan di resepsi pernikahannya. Namun jangan khawatir,
Karena dengan menyediakan kocek sebesar 20.000 yen atau sekitar 2 juta rupiah, agen tersebut siap menyediakan staf yang akan menghadiri undangan pernikahan. Dan dengan tambahan 5.000 yen atau 500.000 rupiah, para staf dengan senang hati akan menampilkan lagu atau tarian untuk memeriahkan acara tersebut. Sementara untuk sebuah pidato, pelanggan akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah. Menurut Mizutani, bahkan pernah ada sebuah kasus di mana seluruh tamu dalam resepsi pernikahannya yang jumlahnya 30 orang adalah tamu palsu sewaan dari tempatnya bekerja. Pemirsa, itulah 7 pekerjaan konyol penghasil uang banyak versi on the spot. Anda tertarik mencoba?